Oke, baik Pak. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Ya. Salam kenal Pak. Saya dari STMika Utama, dosen kebetulan akademisi. Nama saya Bapak Ahmad Fauzi. Dan saya sering juga dipanggil Pak Fauzi kalau di kampus Pak. Pak Fauzi gitu aja. Siap, Pak Fauzi, siap. Ya. Kebetulan kan gini Pak, kami kemarin sudah mengikuti tahap bisa dikatakan calon sekolah penggerak. Jadi kami ditugaskan sebagai pelatih ahli lah dari memang Dirjen Vokasi pemerintah untuk mendampingi sekolah Bapak ya yang memang yang sudah ditentukan pemenang lah sebagai sekolah penggerak. Nah, seperti itu gambarannya. Ya, siap. Oke, baik Pak. Kalau boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Boleh diperkenalkan. Ya. Salam kenal juga, saya Bapak Umar Sinaga, PLT, masih PLT sih Pak, PLT Kepala Sekolah di SLB Negeri 047703 Perum Kopil Brastagi. Jadi saya baru ditugaskan per 31 Desember 2020 yang lalu Pak Fauzi. Oh, baru jalan mau 1 tahun berarti Pak ya? Iya. Baru mau jalan. Benar. Tuh. Panggilannya Pak, biar enak nanti kita saya biasa dipanggil Pak Umar ya. Oh, Pak Umar aja ya Pak ya. Baik, biar lebih enak gitu kan, dekat jadinya. Iya, kebetulan ini kita akan melakukan bisa dikatakan sih kalau bahasa di PA pelatih ahli itu ya ada namanya coaching. Coaching ini ya istilahnya melatih secara kayak individu, entah ngobrol-ngobrol, sebenarnya sharing lah. Lebih tepatnya kayak tukar pikiran atau sharing gitu Pak. Nah disitulah ini di sesi pertama. Karena apa? Karena kami juga baru mengenal seperti apa sih nanti ada beberapa seperti ya pertanyaan lah barangkali mengenai yang sekolah yang ada Bapak pimpin situ. Karena kami juga pengen tahu lah seperti itu kan gitu Pak ya. Siap Pak Fauzi, siap. Karena inilah salah satu bentuk kegiatannya. Ada nanti juga misalkan ada lokakarya, ada penguatan komite, ya kayak pelatihan-pelatihan selanjutnya lah Pak untuk teknisnya. Nah seperti itu. Oke Pak, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar lah itu maksudnya. Amin Pak Fauzi. Ya, kita mulai ya Pak ya. Baik Pak Fauzi. Terima kasih. Gini Pak, saya ini sebenarnya pengen tahu ini terlebih dahulu. Untuk misalkan yang kondisi di sekolah Bapak itu di sana sebelumnya kan memang sudah pernah tuh kayaknya dengar ada pelatih IN ya sebelumnya kalau nggak salah ya instruktur nasional ya Pak ya. Iya. Nah, sebelumnya sudah seperti apa ya Pak jalannya itu maksudnya? Baik, terima kasih Pak Fauzi. Jadi sebagaimana kita ketahui kan ada tahap-tahapan ya yang kita lalui mulai dari awal pendaftaran sampai ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Betul. Lalu sesudah itu ada IHT selama 10 hari. IHT ya Pak. IHT ya. Jadi dalam waktu yang bersamaan saya sebagai pimpinan ikut IHT, tapi juga ada tiga guru komite pembelajaran kita Pak dari sekolah kita mengikutinya dengan masing-masing ketunaan ya. Betul. Ya. Lalu selanjutnya kita laksanakan juga IHT sesuai dengan instruksi P4TK selama 8 hari ya. 8 hari full dan itu memang benar-benar kita laksanakan. Kita punya dokumentasinya dan segala macam. Dan itu sudah kita laporkan ke P4TK semuanya. Lalu setelah itu ada proses pendampingan dari IN ya atas nama Pak Dadang ya. Nah, jadi beliau mendampingi kita 4 kali sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ada beberapa sekolah yang bergabung di bawah pendampingan Pak Dadang ya, antara lain sekolah kita. Awalnya sih di pertama kita digabungkan dengan beberapa sekolah reguler ya. Begitu Pak, betul. Umum. Jadi barangkali ada evaluasi di Jum pertama, Jum kedua
kita sudah tersendiri. Jadi beberapa sekolah SLB itu sudah ya disendirikan waktunya. Karena mungkin supaya agak nyambung gitu loh Pak Fauzi ceritanya. Paham, betul. Satu hal yang saya saya suka bahwa Pak Dadang itu memang selama ini juga sangat mengenal dunia pendidikan luar biasa. Karena beliau lama menjadi kepala sekolah luar biasa di salah satu sekolah di Jawa gitu. Jadi kita enak aja ngobrolnya nyambung, lalu benar-benar kita dibimbing ya, kita diberi arahan berdasarkan pengalaman beliau memimpin luar biasa gitu. Ya, intinya banyak hal yang kita pelajari dari beliau ya, selama 4 kali Zoom. Begitu dulu Pak Fauzi. Iya Pak, kalau misalkan Pak yang sudah diproses mengenai tentang istilahnya sudah yang sudah dilatih dapat dari IN, terus sudah dijalankan barangkali ya, sudah dijalankan itu di sekolah Bapak itu seperti apa Pak? Dari yang mengenai PSP ya Pak, program sekolah penggeraknya itu maksudnya. Apakah sudah atau memang baru mulai atau memang belum gitu maksudnya? Baik Pak Fauzi, begitu sekolah kita ditetapkan sebagai sekolah penggerak, memang kita langsung start ya. Dengan segala kondisi yang ada, dengan keterbatasan yang ada, mungkin perlu kami beritahu kepada Pak Fauzi. Iya Pak. Sekolah kita itu memang sekolah yang selama ini kurang dikenal masyarakat, dan itu sangat jelas dari pengakuan masyarakat yang sangat dekat pun dengan sekolah itu tidak mengenal bahwa di sekitar itu ada sekolah luar biasa. Tapi negeri itu ya Pak ya, negeri kan? Iya, negeri ya, karena ya memang letak sekolah itu pun sedikit agak ini ya, jadi tidak di pinggir, tidak akses angkutan transportasi gitu ya, jadi agak masuk ke gang gitu. Jadi itu juga mengapa sekolah itu kurang dikenal. Juga tentunya karena memang kurang promosi selama ini Pak Fauzi. Gitu. Ya, jadi dengan kondisi seperti itu kita coba sesudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, kita bergerak maju bersama dengan 8 guru yang memang sudah lanjut usianya udah jauh di atas saya Pak Fauzi. Oh gitu. Ya, jadi tahun depan ada 1 pensiun guru kita, dari 8 ada 1 pensiun. Iya, lalu kemudian 3 tahun lagi ada 3 pensiun. Ya, 5 tahun lagi ada 2 lagi pensiun, maka 5 tahun lagi tinggal 3 guru. Tambah habis lama-lama ini nampaknya. Habis Pak Fauzi, ya. Nah, kita sudah komunikasikan itu, sudah mulai antisipasi dengan cabang dinas Kebanjah ya Pak. Iya, dinas. Untuk pelan-pelan memikirkan merekrut tenaga-tenaga pengajar yang baru gitu Pak Fauzi. Nah, program sekolah penggerak ini benar-benar kita seriusi Pak Fauzi. Kita seriusi dengan segala kondisi yang saya ceritakan tadi. Maka dalam waktu yang berjalan sampai sekarang, kita sudah mencoba menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dengan segala macam keterbatasan. Barangkali tidak mau memegahkan diri, tapi itu memang betul saya kerjakan sendiri, karena kalau mengharapkan teman-temannya dengan kondisi usia yang sedemikian, mungkin juga cara berpikirnya sudah mulai agak ini, maka saya coba dengan segala usaha saya sendiri untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan kita Pak Fauzi. Dan ya, sekedar sebagai pedoman untuk 1 tahun ini sudah kita punya. Begitu Pak Fauzi. Artinya kan memang sudah ada progres gitu ya Pak ya. Walaupun belum maksimal, tapi kan memang sudah ada lah sedikit berjalan kan gitu. Dan sekarang sedang berlangsung Pak Fauzi, IHT ya, untuk karena kita sudah dapat bantuan, jadi sesuai dengan juknis itu kita sudah mulai gunakan untuk meningkatkan kompetensi guru, dan
ini sudah satu materi sedang berjalan dan itu akan rutin kita laksanakan sampai Desember. Ada kurang lebih 7 kali kita IHT Pak Fauzi selama ya sampai Desember nanti kita rencanakan. Menarik nih saya lihat ini Pak. Berarti kan gini Pak, kalau umpamanya saya juga pengen tahu ini menanyakan. Berarti kan ada rencana untuk 3 bulan terakhir ini program-program apa Pak yang mau dikembangkan lah 3 bulan lah dulu sampai Desember ini Pak. Ya. Salah satunya tadi apa Pak? Boleh dijelasin lagi Pak dari awal? Ya, jadi sampai Desember ini yang kita rencanakan dan itu kita tuangkan dalam RKAS kita ya Pak Fauzi. Boleh ya Pak. Kita tuangkan karena itu terkait dengan pendanaan. Iya betul. Ada kurang lebih 7 IHT ya. 7 IHT ya? Ya, 7 kali IHT yang akan kita laksanakan sampai Desember. Ya. Dan itu memang sasarannya untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Ya. Lalu proyek kita itu pembuatan pupuk organik Pak Fauzi. Karena memang proyek ya Pak? Ya, jadi kan sekolah kita itu kan karakteristiknya kan dunia pertanian, beras tadi ya Pak. Betul. Jadi, sudah kita coba rancang sedemikian programnya itu dan sepertinya sangat mendapat dukungan yang sangat baik dari Kabid kita, Kabid PK LK Provinsi maupun Kepala Seksi PK di cabang dinas, dan kita coba hubungi memang orang-orang yang berkompeten untuk membantu kita merealisasikan itu. Begitu Pak Fauzi. Ada yang lain Pak? Tadi meningkatkan kompetensi guru, baru ada pembuatan proyek pupuk organik tadi kan. Mungkin maksudnya ini kan dalam 3 bulan ini Pak, mana tahu ada yang perlu Bapak buat lagi barangkali, entah solusi misalkan tadi kan Bapak udah ngerjakan kurikulum tuh, targetnya mungkin perlu di-upgrade di situ di 3 bulan ini, contoh aja Pak, 3 bulan terakhir ini barangkali boleh aja, nggak apa-apa, gimana Pak menurut Bapak? Sekali lagi Pak Fauzi agak terputus apanya? Oh suaranya? Iya, mungkin ada gangguan ini Pak, jaringan. Boleh, nggak apa-apa. Untuk mungkin ada yang lain itu maksud saya Pak, di dalam 3 bulan terakhir yang ingin dikembangkan, ya boleh aja misalkan dari segi yang sudah Bapak kerjakan, misalkan tadi saya menggali informasi kan ada kurikulum misalkan, apakah itu juga termasuk barangkali untuk 3 bulan ini dulu itu maksudnya Pak? Karena kan kalau fokus ke kedua ini kayaknya kok targetnya agak masih kurang kayak gitu maksudnya Pak, menurut saya. Sudah jelas Pak suara saya? Terputus-putus Pak Fauzi. Mungkin di gangguan jaringan ini Pak. Gangguan jaringan barangkali ya. Oke, baik, saya ulangi Pak. Ya. Ini sudah jelas Pak sekarang? Oke Pak Fauzi. Oke. Ini tadi kan dalam perencanaan 3 bulan ini kan salah satunya ada meningkatkan kompetensi guru. Sudah? Nggak dengar juga Pak? Kadang dengar, kadang enggak Pak Fauzi, karena terputus gitu kadang. Ya, gini, yang untuk perencanaan 3 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir ini sudah saya dapatkan tadi meningkatkan kompetensi guru salah satunya. Baru selanjutnya ada juga membuat proyek mengenai tentang pupuk organik yang sudah didukung mungkin dari beberapa ekstra lah ya, istilahnya dari luar maksudnya. Baru apakah ada yang lain itu maksud saya Pak? Ada yang lain untuk yang mau dikembangkan dalam 3 bulan terakhir ini nanti Pak kira-kira? Misalkan yang sudah Bapak kerjakan tadi kan ada kurikulum mungkin mau dikembangkan ya nggak masalah gitu maksudnya. Gitu. Apakah ada yang lain lagi Pak gitu? Sejauh ini dengan kondisi yang sangat terbatas Pak Fauzi, kita nggak mau muluk-muluk ya Pak Fauzi. Iya sih, betul. Jadi kita betul-betul realistis mengukur semuanya, baik tenaga pendidik maupun siswa kita. Siswa kita hanya 31 orang Pak Fauzi. Ini keseluruhan Pak maksudnya? Iya, 31 orang. Iya. Mulai dari SD sampai SMA. Loh, ada SD juga Pak di sekolah ya? Ada SDLB-nya, SMP LB-nya dan SMA LB-nya. Jadi tentu dengan kondisi seperti itu kita nggak mau terlalu membuat target Pak, karena memang kami sungguh-sungguh mau realistis gitu Pak Fauzi. Jadi
bagi kami peningkatan kompetensi guru bersama dengan dan pembuatan pupuk organik itu bagi kami sudah target yang sangat besar Pak Puji. Mudah-mudahan bisa berjalan gitu. Itulah berarti ya Pak yang diprioritaskan lah menurut Bapak ya. Benar Pak Puji. Ya. Ada dua itu, ya itu kalau udah tercapai, istilahnya bulan depan atau sampai bulan Desember sudah mantap. Iya Pak Puji. Iya. Oke baik mantap. Gini Pak, ada lagi sedikit harapan Bapak sendiri gimana untuk harapannya kalau udah nanti nih ada programnya, ini kan ada 2 program yang paling urgent atau yang paling penting. Harapan Bapak sendiri nanti di akhir seperti apa Pak kira-kira? Nah, maunya gimana itu maksudnya? Iya. Harapan saya Pak Fauzi, saya mimpi saya besar sekali untuk sekolah itu Pak Fauzi. Mimpi saya besar, tapi sekali lagi saya harus harus mengukur semuanya. Jadi kalau saya sih maunya lari saya 180, tapi sepertinya guru kondisi kita nggak bisa lari 180, mungkin hanya 60. Maka harapan saya target jika katakanlah program besar ini bisa terlaksana, bagi kami sudah berhasil melangkah 1-2 langkah mencapai kemajuan di sekolah kita Pak Fauzi. Dan tentunya harapan kami Pak Fauzi sebagai Bapak sebagai pelatih ahli mendampingi Pak. Ya, pelatih ahli tentu mohon dukungan supaya siap. Melalui coaching atau apapun namanya itu, saya benar-benar ini bisa kami laksanakan Pak Fauzi. Siap Pak, kami siap mendampingi lah. Tapi itu tadi Pak, kalau secara luring mungkin hanya beberapa event datang maksudnya. Tapi kalau umpamanya ya kombinasi lah Pak ya. Daring boleh, ya luring nanti sesekali datang. Nah seperti itulah. Dan selalu koordinasi Pak nanti dengan Bapak atau ya Bapak guru yang lainnya itu masih untuk koordinasi. Siap, itu paling penting menurut saya soalnya Pak. Kalau untuk jumlah guru memang sudah, kalau sekarang ini Pak maksudnya, kalau harapannya kan tadi sudah ya pengennya 2 itu tercapai aja sudah bagus gitu. Kalau untuk jumlah tenaga pendidik atau yang ada di sekolah Bapak itu maksudnya apakah ada masalah mungkin Pak atau entah kekurangan atau gimana itu maksudnya atau gimana menurut Bapak? Baik Pak Fauzi. Dengan jumlah guru yang ada sekarang 8, notabene usia sudah tua ya. Iya sih betul. Sudah sangat jelas kurang Pak Fauzi. Karena kan di dunia pendidikan itu kan peserta didiknya paling banyak 1 guru itu 7 Pak. Paling banyak itu sudah tergolong anak-anak yang ya ketularannya ringan gitu. Kalau dia parah 1 guru 1 siswa gitu. Jadi dengan rasio 31 siswa berbanding dengan 8 guru, betul. Yang jelas-jelas itu sangat kurang. Maka tidak heran kalau 1 guru itu bisa menangani 3 kelas gitu Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Ya, untuk mengcover siswa yang ada. Untuk idealnya gitu ya Pak ya maksud Bapak ya? Yang idealnya sih Pak Fauzi 1 guru mendampingi 1 jenjang gitu. Tapi faktanya kita 1 guru bisa mendampingi 3 kelas 1, kelas 2, kelas 3 karena memang siswanya juga tidak banyak gitu ya 1 kelas. Jadi memang sangat tidak ideal fakta itu, maka kita selalu mohonkan kepada cabang dinas Kabanjahe supaya kita diberi kita usahakan nanti merekrut guru-guru baru Pak Fauzi. Iya betul. Karena memang kalau enggak seperti itu Pak seimbang memang ya hasilnya juga enggak maksimal kan Ibu ya. Itu pula. Jadi artinya kalau saya tangkap sih di sini ada beberapa ya bisa dikatakan tantangan ataupun Bapak lah untuk memajukan dari segi ya kayak SDM-nya mungkin ya Pak ya, di-upgrade barangkali kan seperti itu. Baru ada kompetensi gurunya juga harus di-upgrade, baru ada juga beberapa project tadi ya Pak ya. Iya. Project tentang pupuk itu kayaknya menjadi tantangan. Ya kalau bisa 3 bulan ini kalau tercapai ya lebih bagus, memang udah maksimal kali kan gitu ya Pak ya. Iya Pak Fauzi, iya. Nah, emang
Kalau untuk apa Pak, menurut Bapak ini Pak ya, menurut Bapak ini, untuk ukuran keberhasilan itu, bahwasanya misalkan 3 proyek itu memang tercapai minimal seperti apa ya Pak ya? Minimal, ya itu tadi memang ukuran ketercapaian tadi lah, mulai dari apa namanya pembuatan proyek pupuk, baru peningkatan kompetensi, baru ada misalkan mungkin untuk menargetkan gurunya ataupun tenaga pendidik itu memang adalah rekrutmen baru itu maksudnya seperti apa ukuran keberhasilannya Pak menurut Bapak? Baik, ya ukuran keberhasilan saya dengan situasi yang ada, dengan fakta yang ada, satu terkait dengan program pembuatan pupuk organik itu, ukuran keberhasilannya ketika memang Udah jadi. pendidik dan guru memang sudah memproduksi gitu, sudah memberi memberi produk berupa pupuk. Ya, Memang harus ada apa produknya ya Pak ya, itu ya. yang Dan pasti itu ya. Dan itu dari awal sudah kita sepakati dengan konsultan yang akan kita datangkan membantu kita. Jadi kita tidak mau main-main sampai harus ada jadi. Nanti kan soal hasil itu kan tentu bisa dievaluasi Pak Fauzi. Tapi kita ingin ada hasil nyata dari pembuatan pupuk itu, dan sepertinya mereka memang sepaham, seide dengan kami. Jadi kami pun sebagai konsultan tidak mau asal bekerja, tapi kami ingin ada hasil gitu. Jadi dalam hal itu kriteria keberhasilan yang menurut saya, sampai ada produk yang memang nyata bisa dipakai gitu. Lalu terkait dengan peningkatan kompetensi guru, iya betul. Ini kan Pak Fauzi masih tahap sosialisasi ya, pengenalan program sekolah penggerak ini bagi 5 guru yang lain. Sedangkan 3 guru yang lain yang saya sebut tadi sebagai komite pembelajaran itu, kita sudah dapat sosialisasinya melalui IHT dan diklat-diklat. Tapi bagi guru yang 5 lagi ini memang benar-benar masih tahap memperkenalkan gitu. Pengenalan ya Pak ya. Ya, sampai mereka paham seperti kemana arah program pemerintah dengan PSP ini Pak Fauzi. Jadi bagi kami, ketika mereka sudah sepaham dengan kami, sudah tahu arah dan kemana tujuan apa ini, bagi kami itu sudah tingkat keberhasilan. Lalu yang paling nyata ini kan Pak Fauzi, kendala yang paling nyata, guru-guru saya itu gaptek Pak Fauzi. Jadi menghidupkan laptop, beberapa guru tidak tahu gitu kan. Baik. Pas sekali Pak. Pas kali ini kebetulan saya dosen di komputer ini Pak. Nanti bisa sharing lebih lanjut sepertinya. Siap Pak Fauzi. Pasti ya. Aduh itu ya. Iya, kebetulan sama. Bagian komputer saya kebetulan. Iya, mantap. Karena gini Pak, ini sambil saya potong ya Pak, nggak apa-apa ya Pak, izin ya. Ya. Nah, jadi kebetulan di PSP ini kan memang hampir sama sih dengan K13, menggunakan 6 dimensi. Nah, dimensi itu kan yang ada kreativitas, baru ada gotong royong, project. Nah, sekarang bedanya kalau dulu mungkin sentralnya itu ke guru atau tenaga pendidik. Nah, sekarang berpusat pada siswa, itu intinya. Artinya guru nanti dalam tahap mengajar misalkan, ya kalau bisa ya harus holistik, artinya menggunakan beberapa metode biar nggak acuannya buku ajar aja gitu maksudnya Pak. Bosenan siswanya, boleh nanti menggunakan aplikasi game, tapi tetap untuk pembelajaran gitu. Artinya memang dituntut Pak guru nanti memang harus ada paradigma baru mengenai teknologi itu tadi, betul. Harus memang diterapkan gitu maksudnya. Iya, karena, jadi iya Pak. Saya potong Pak Fauzi. Terkait dengan itu memang kendala utama kita kan ke sekolah kita itu belum masuk jaringan internet Pak Fauzi. Oh, begitu ya Pak ya, jaringan ya kendalanya ya. Jaringan internet. Nah, hari Jumat yang lalu kita coba menggunakan Orbit. Orbit ya betul. Dari Telkom itu. Memang jaringan permanennya belum ada, maka kita siasati dengan pengadaan sarana Orbit itu sudah ada. Ya, tapi sangat terbatas Pak Fauzi mungkin. Iya, paham. Sangat terbatas penggunaannya. Maka di satu sisi keinginan untuk
memperkenalkan IT, paling tidak untuk memperkenalkan platform pembelajaran apa ini ya, sekolah penggerak ini, kendala kami ada di situ Pak Fauzi. Ya, koneksi dengan internet kita gitu. Selain itu Pak, mungkin ada kendala lain Pak dari internet jaringan, mungkin entah dari ya semua pun prasarana nanti nih, karena bakal akan sampai nanti Pak ke atas ini maksudnya. Makanya ya silakan aja diceritakan aja Pak. Sekali lagi ada gak kira-kira entah dari sarana atau apa yang kurang itu maksudnya Pak? Ya, memang sarana barangkali ke fisik ya Pak Fauzi. Boleh ya Bu. Ya, jadi kan andai saja pun kita bisa punya sarananya, tapi memang kita nggak punya gedung khusus untuk semacam lab komputer atau apa gitu kan. Oh, lab belum ada ya Pak? Belum ada, karena memang ruangan kita sangat terbatas Pak Fauzi. Jadi ke depan pun terkait dengan kenyamanan belajar ini memang ada program lain kita untuk membuat skat ruangan itu. Jadi yang sekarang ruangannya rata-rata 6x7 itu akan kita skat menjadi 2. Jadi dengan harapan suatu saat jika TIK kita karena dengar-dengar sih akan ada dari pemerintah TIK, bantuan TIK. Pasti Pak. Iya. Pasti. Jadi Karena paradigma baru ini mewajibkan memang berbasis IT Pak. Adalah hubungannya dengan IT-nya itu Pak. Iya. Jadi kita antisipasi hal itu ketika ada bantuan pemerintah berupa IT itu, kita sudah ada ruangan untuk tempat. Iya, itu program kita Pak Fauzi. Sebenarnya sudah bagus perencanaan, cuman ini kan mungkin ya boleh aja entah tahun depan gitu ya Pak ya. Ya karena kan masih panjang ini kan gitu. Benar. Panjang ini. Bagus ya, makanya ini memang saya memang jujur untuk menggali informasi Pak. Karena ini ada beberapa catatan-catatan saya nanti sendiri. Nah itu nanti sebagai laporan, misalkan ada kendala di sekolah Bapak, nanti akan dibuat laporan dari saya masukkan laporkan ke atas, nah seperti itulah. Bahasanya seperti itu Pak. Makanya supaya mereka melihat video ini pun nanti saya akan linkkan ke mereka. Supaya ya inilah memang bukti obrolan kita. Nggak dibuat-buat kan seperti itu ya Pak. Benar Pak. Jadi dengan Pak Dadang pun ya bolak-balik itu aja Pak kita ya Pak Fauzi dengan pendamping IN pusat IN kemarin ya. Iya, Pak. Ya, jadi saya selalu jujur aja mengakui memang masih seperti itu kondisi kita, dengan harapan mudah-mudahan ada perhatian untuk mendukunglah dari segi prasarananya gitu Pak Fauzi ya. Oh iya, siap-siap dari salah satunya itu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau untuk kompetensi nih Pak, tadi kan memang pengennya meningkatkan kompetensi guru ini Pak. Iya. Nah sekarang kalau penilaian Bapak sendirilah kondisinya, di penilaian kondisi Bapak ini guru Bapak atau guru yang di sekolah Bapak ini, kalau ada level 1 sampai 10 itu kira-kira di rank mana? Apakah kemampuannya itu Pak? Sekarang ini ya nggak apa-apa Pak. Ini kan nanti mana tahu ada turun kan, perlu ditingkatkan kan gitu. Nanti kami turun ke lapangan untuk meningkatkan. Seperti contohnya tadi kekurangan teknologi kurang paham ya tentang ini, ya nggak apa-apa. Menurut Bapak ya karena ini kan untuk program PSP ini Pak kedepannya harus memang mau nggak mau harus belajar kan gitu. Benar. Menurut Bapak di sekarang ini ya nggak apa, mau masih rendah ya nggak apa-apa, nanti kita targetkan ke atas gitu maksudnya Pak. Menurut Bapak sendiri gimana? Di level berapa kalau 1 sampai? Iya, kalau terpaksa saya memilih level Pak Fauzi, nggak apa-apa Pak ya. Rata-rata kompetensi guru kita itu barangkali di level 6 sampai 7 gitu. Masih di situ ya. Ya, kalau dirata-ratakan artinya masih jauh dari seharusnya gitu. Oke, baik, nggak apa-apa Pak. Nanti ya inilah gunanya kami nanti turun membantu gitu maksudnya. Mengembangkan memang ya tentang sekolah PSP itu apa ya, sekolah penggerak itu apa ya. Mulai dari ya pengembangan diri, mana caranya kompetensi guru itu memang niatlah ngajar seperti apa. Nanti kami akan ya mendampingi Bapak Ibu lah kan gitu maksudnya. Nah, itu tujuannya Pak memang. Kalau untuk apa Pak, barangkali apa ya, kayak kalau misalkan di sekolah Bapak kan tadi misalkan ada beberapa guru yang memang sudah
mengikuti IHT. Bisa saya katakan kekuatan mungkin ya, kekuatan atau memang dukungan, seperti dukungan gitu ya, kekuatan yang di sekolah Bapak itu seperti apa sekarang ini untuk menjalankan PSP ini Pak? Tujuannya kan tadi ada beberapa tujuan tadi ya, mulai dari project tadi, baru ya misalkan ada kurikulum atau apa tadi yang tiga yang poin penting lah, sangat penting Pak, kompetensi guru itu sendiri ataupun peningkatan ya mau SDM, banyak saya lihat itu tadi beberapa kendala itu untuk mencapai itu, kira-kira dukungannya ataupun kekuatan di level sekolah Bapak itu memang gimana Pak, kerjasamanya atau gimana itu maksudnya? Ya, Sekarang ini. tadi kalau saya sebut ada 3 guru komite pembelajaran, Ya. tetap saja harus saya akui Pak Fauzi, mereka juga memang dengan segala kondisi yang kalau ya belum terlalu memadai karena memang latar belakang pendidikan juga rata-rata ada beberapa yang masih D2 ya sekarang ini baru ini mereka udah menyelesaikan sarjananya gitu. Jadi pastilah bisa kita pahami seperti apa. Tapi saya lihat ada paling tidak juga guru komite pembelajaran ini ya dari segi keinginan sih cukup saya akui. Keinginan untuk bekerja sama, keinginan untuk bergerak itu ada, tapi barangkali kan harus disertai dengan kompetensi juga Pak. Ya. Iya sih, betul. Iya Pak Fauzi. Ya. Karena memang harus semangat itu bagi saya dukungan gitu, semangat mereka untuk mau maju gitu Pak Fauzi. Ya. Oke, benar sekali memang Pak. Memang paling urgentnya memang itu kompetensi guru tadi, kembali ke situ ya Pak ya. Iya Pak Fauzi. Walaupun di situ masih muda kah atau memang sudah agak berlansia misalkan bisa dikatakan gitu, ya tetap karena tuntutan pembelajaran sekarang ini apalagi PSP ya mau nggak mau harus dijalani seperti kalau zaman dulu kan ada KTSP Pak ya dulu ya, KTSP kan. Iya. Tiba-tiba muncullah K13. Hilang memang nggak disuruh hilangkan tapi hilang sendiri kan gitu. Hilang sendiri. Nah, sekarang K13 saja belum maksimal misalkan. Sudah masuklah sekarang program paradigma baru atau PSP ini. Nanti memang secara tidak langsung disuruh menjalankan, tapi itu tadi lama-lama hilang sendiri, takutnya ketinggalan sendiri. Iya. Perbedaannya itu tadi, kalau di K13 memang masih sudah menggunakan 6 dimensi pembelajaran, tapi kayaknya sentralnya itu masih kebanyakan teknisnya ke guru Pak. Kalau yang di PSP ini memang diwajibkan pembelajaran ini berpusat pada memang siswa, tujuannya ke situ Pak, untuk penguatannya. Jadi sebenarnya Pak Fauzi, untuk pendidikan luar biasa sih PSP ini sudah ini ya secara tidak langsung sudah kita jalankan karena memang pendidikan luar biasa itu kan asesmen itu, dan asesmen itu kepada peserta didik kita mengelompokkan ketunaan dan kompetensi serta kemampuan anak itu berdasarkan asesmen. Maka kalau PSP ini salah satu menggiatkan asesmen, kalau di pendidikan luar biasa sudah lama itu Pak Fauzi. Salah satu malah udah terjalankan ya Pak berarti. Ya, asesmen diagnostik itu terutama. Ya, betul. Tanpa itu kita nggak bisa mengelompokkan ketunaan dan kemampuan anak gitu Pak Fauzi. Berarti melibatkan orang tua juga ya Pak ya? Benar. Jadi ketika anak datang dibawa mendaftarkan diri ke sekolah, ya memang kita langsung asesmen melalui wawancara dengan orang tua, lalu melalui dokumen-dokumen yang ada dan seterusnya. Jadi sebenarnya udah kita jalankan sih Pak Fauzi. Ya, tapi sekarang semakin dimantapkan gitulah. Hanya penguatan berarti Pak ya, penguatan anak. Karena penilaian PSP ini selain dari kompetensi peserta didik, mungkin ada poin-poin lagi kan gitu Pak yang harus dikuatkan. Nah itu betul. Itu mulai dari pembelajarannya nanti seperti apa, baru mungkin di sekolah Bapak juga sudah menerapkan project barangkali, artinya belajar berkelompok maksudnya, mungkin jajan sudah berjalan malah. Iya. Nanti berarti kan tinggal meluruskan mengikuti program PSP dan menguatkan aja kok menurut saya jadi seperti itu. Malah enak kami mendampinginya. Santai. Jadi agak santai gitu. Kemarin saya sudah coaching juga Pak sama Pak Lumen Raja kalau nggak salah itu.
Oh ya, yang ya SMA Advent ya. Iya, di situ ya ngobrol-ngobrol diskusi, malah di sana, lebih kayaknya lebih apalah butuh perhatian. Jadi gitu, hampir tutup malah sekolahnya cerita curhat. Hampir tutup. Wah, makanya saya cerita Bapak ini malah lebih udah agak meningkat gitu. Kan ada saya perbandingkan kan gitu, Pak. Ada beberapa catatan yang berbeda. Tapi kan ya itu tadi lebih bagus, artinya lebih oke lah, sudah tinggal penguatan aja nantinya kan gitu, Pak. Iya. Lebih bagus ke situ. Kalau apa Pak? Kalau di sekolah Bapak ini kondisinya Pak, apakah kira-kira ada gimana ya? Kayak hambatan atau bisa dikatakan hambatan ini bisa aja dalam bentuk kekurangan barangkali kan gitu Pak. Untuk mencapai target-target itu tadi Pak. Target-target ya dalam program PSP lah. Mulai dari kurikulum, project tadi ataupun kompetensi guru yang Bapak inginkan lah supaya maksimal itu. Kira-kira ya kekurangan atau hambatannya apa ya Pak? Entah gurunya nggak mau berkolaborasi atau apa, misalkan Pak, contohnya seperti itu. Ya, sejauh ini hambatannya yang cukup berarti tidak ada sih Pak Pauji. Ya artinya memang program ini disambut baik, tapi ya lagi-lagi kembali kepada SDM-nya yang sangat terbatas. Ya. Itu bagi saya hambatan juga karena di situ ya. Tanpa disertai SDM ya mungkin pergerakannya kurang maksimal gitu. Betul. Tapi sejauh saya lihat semangat untuk bergerak itu ada. Jadi lalu mungkin kendala lain, hambatan lain mungkin apa ya Pak Pauji mengenai paling yang sarananya tadi, Pak. Sarananya tadi, ya. Teknis lah ya berarti ya. Jaringan itu termasuk hambatan lah termasuk ya Pak ya. Iya. Karena memang kalau pembelajaran dijalankan apalagi program PSP ini ada sangkut pautnya dengan teknologi tapi sanprasnya kurang memadai ya. Betul. Gimana mau jalan kan gitu ya Pak ya. Betul Pak. Ya. Masuk akal juga memang itu perlu ditingkatkan lah selain daripada kompetensi. Jadi minggu lalu kan Pak Pauji kita kan ada rakor ya rakor sekolah penggerak se-Indonesia. Jadi kita ada 8 SLB dari Sumatera Utara. Lalu di salah satu pertemuan memang saya nyatakan hambatan terbesar saya di bidang IT itu karena memang PSP ini kan menuntut itu. Iya betul. Kita belum tersentuh oleh IT itu, jadi hasilnya pun kurang maksimal. Maka di rakor itu pun sudah kita sampaikan keluhan itu Pak Pauji. Mudah-mudahan nanti dengan penguatan dari Pak Pauji, sekolah kita bisa dibantulah untuk pengadaan jaringan internet gitu Pak Pauji. Ya dari segi prasarana sama kompetensi gurunya ya Pak ya. Benar. Kompetensinya. Ya mudah-mudahan nanti ya kami mendampingi secara maksimal lah itu intinya. Amin Pak Pauji. Intinya ke situ juga. Tapi kalau menurut Bapak tadi kan banyak itu kendala. Kalau yang ideal untuk solusi Pak, solusi menurut Bapak supaya maksimal solusinya apa? Ini saya gali sengaja nih Pak. Nanti kan mana tahu sampai ke atas jadi, ini perlu ini, didengar. Ya menurut Bapak solusinya sendiri lah. Artinya maksimal lah. Cocoknya seperti apa ya menurut Bapak? Karena kan Bapak yang tahu tuh lingkungan sekolahnya seperti apa itu maksudnya. Iya. Jadi kalau mau mencapai hasil yang ideal dari PSP ini ada 2 hal yang saya inginkan Pak Pauji. Satu dukungan sarpras ya. Dukungan sarpras itu jelas, itu terkait dengan internetnya juga, lalu mungkin laboratorium ya IT-nya. Lalu yang kedua dukungan SDM. Kita betul-betul pingin ada generasi muda yang mungkin lebih energik, mungkin lebih akrab dengan IT sehingga cita-cita PSP ini bisa dilaksanakan. Ya, Pak. Dengan kondisi sekarang mau mendongkrak apapun sepertinya udah susah Pak Pauji. Pak SDM memang Pak kebanyakan apa ya Pak yang sudah lansia ya atau gimana ya? Iya. Ada yang baru istilahnya muda sama sekali Pak? Tidak ada. Saya yang paling muda Pak Pauji. Makin muda aja lah Bapak ini jadinya. Karena paling muda kan jadi harus paling muda saya di sana.
Itu memang di awal jadi tantangan tersendiri bagi saya berhadapan dengan orang-orang tua ya, yang saya anggap orang tua. Hanya pengalaman mereka Iya, punya anak berkebutuhan khusus puluhan tahun itu bagi saya juga modal apa ya, modal yang penting ya. Jadi betul. iya. Memang agak susah Pak kalau memang kondisi SDM ataupun tenaga pendidiknya agak udah lansia semua kan gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan lah kondisinya sudah tercapai nih, ya Pak. Misalkan hasilnya itu sudah dapatlah tercapai. Itu kalau menurut Bapak peningkatan apa kira-kira yang kalau umpamanya yang tadi yang Bapak butuhkan itu sudah tercapai kondisinya. Terus untuk meningkatkan yang lainnya apa kira-kira Pak menurut Bapak? Peningkatan seperti apa gitu yang Bapak inginkan nanti di sekolah saya? Bagi kami tolok ukur keberhasilan kami adalah ketika anak-anak itu sudah memiliki keterampilan, karena itulah sebenarnya Didik ya. iya. Jadi vokasi, keterampilan atau apapun namanya, itulah memang benar menjadi jalan hidup mereka nanti begitu kita luluskan. Jadi kita berusaha membekali anak dengan berbagai keterampilan supaya bisa menjadi anak-anak yang mandiri, karena anak berkebutuhan khusus target pendidikannya akademiknya kemandirian Pak Fauzi. Betul Ya. Pak. Dan kemandirian itu bisa kita ukur dari segi keterampilan yang dia miliki sehingga ada nilai jualnya. Lulusan kita itu ada nilai jualnya, entah di dunia industri atau di yang bisa melanjutkan kehidupan mereka nantinya gitu. Begitu itu tolak ukur bagi saya Pak Fauzi. Keberhasilan SLB itu ada di situ. Memang anaknya ya Pak ya, peserta didiknya yang wajib ya. Benar. Artinya kalau bisa memang ditekankanlah yang 6 dimensi termasuk kreativitas peserta didik, gotong royong, bernalar kritis tadi ya Pak ya. Iya. Nah, kalau Pak itu memang udah tercapai semua ya jadi kreatif jadinya. Iya, betul. Nah, seperti itu ya Pak intinya. Memang itu jadi acuan sekarang nih Pak kalau di program PSP ini memang betul sekali itu memang. Iya. Kalau gimana Pak strateginya Pak untuk strategi nih kira-kira? Tadi kan sudah banyak itu tolak ukur lah, baru rencananya entah 3 bulan ke depan inilah, walaupun istilahnya sudah kita gali tadi sudah dapat, baru kan masih banyak juga beberapa hambatan juga Pak, hambatannya mulai dari ya Sanpras lah, ataupun misalkan dari SDM tadi yang kurang Pak, misalkan seperti itu. Strategi Bapak lah dulu misalkan untuk supaya gimana ya, untuk internal ya strategi menurut Bapak sendirilah untuk mencapai itu gimana Pak misalkan, atau bisa aja entah ya pelatihan barangkali atau yang lainnya itu maksudnya Pak. Nah, strategi Bapak sendiri untuk meningkatkan itu tadi kompetensi guru atau SDM atau segala project tadi misalkan Pak. Nah, strategi Bapak sendiri gimana? Ya, karena memang kendala utamanya ada di dua hal itu tadi, SDM dan Sarpras itu, maka strategi saya juga mengarah ke situ Pak Fauzi. Kita berusaha memperbanyak lah dan mudah-mudahan ada hasilnya sedikit demi sedikit, memperbanyak workshop, IHT, ya pelatihan atau ya sejenis itu. Nah, karena memang kendala utamanya dari situ. Lalu terkait dengan Sarpras, program-program strategis kita adalah menyusun program itu secara realistis dengan mengukur keterbatasan Sarpras yang ada. Maka tadi kalau Pak Fauzi tadi tanya, kami tidak mau terlalu banyak awang bermimpi Pak Fauzi, karena memang sangat terbatas di dua hal itu, ya kompetensi guru dan Sarpras kita gitu Pak Fauzi. Betul memang itu ya Pak ya. Iya, mau workshop segala macam tadi ya Pak ya, workshop atau pelatihan tadi ya. Artinya memang kompetensi guru selain Sanpras itu kompetensi guru itu menjadi tolak ukur lah Pak ya. Iya. Tolak ukur lah. Lalu kan begini Pak Fauzi, kesan saya selama ini sebagai guru pun, sebagai masih berstatus guru, saya memang kurang setuju dengan pembuatan RPP yang menjadi tumpukan-tumpukan kertas yang hampir tak ada apanya ya. Maka di sekolah kita perkenalkan namanya RPP 1 lembar gitu Pak Fauzi. Yang dikatakan Pak Nadim.
yang betul-betul dilaksanakan. Jadi kita nggak mau menumpuk namanya apa RPP yang sampai ratusan halaman. Apalagi di dunia pendidikan luar biasa Pak Fauzi. Itu kan hampir tak mungkin. Maka saya selalu katakan kita membuat RPP sesuai dengan kebutuhan kita. 1 lembar saja pun RPP, 2 lembar, 10 lembar, yang penting itu benar-benar kita laksanakan. Itu selalu kita tekankan dan mudah-mudahan mereka agak menyambut itu daripada dibuatkan orang lalu mereka tinggal ganti nama tanda tangan. Itu kan sebenarnya hampir nggak ada manfaatnya, itu hanya pemborosan ya. Jadi sekarang ini sedang kita galakkan itu mungkin bersamaan dengan nanti pembuatan modul ajar Iya betul. ya modul ajar ya. Jadi kan begitu Pak Fauzi. Jadi gini Pak, di PSP ini nanti guru itu difasilitasi dengan platform namanya Pak. Platform itu semacam kayak aplikasi sih, aplikasi guru Merdeka Guru atau apa namanya. Nah, di situ nanti sudah ada Pak modul ajar, baru RPP. Nanti tinggal ngambil dari situ Pak. Makanya itu tadi penekanan ke IT-nya harus memang dikuatkan. Nah, itu tadi di situ kayaknya sepertinya. Jadi fasilitas nanti akan disiapkan sama pemerintah Pak. Ada di situ memang aplikasinya. Nanti acuannya bisa dari situ. Kita ambil RPP ataupun modul ajarnya, kita belajarkan mulai dari SD kelas 1 sudah ada sampai SLTK atau SLB, ada semua di situ modulnya Pak. Nah, di situ lebih enak, jadi acuannya sudah ada gitu jadinya Pak. Nanti paling yaitu tadi mulai dari misalkan kurikulumnya harus di-upgrade barangkali Pak, disesuaikan dengan yang PSP. Baru ada lagi misalkan dari segi modul ajarnya seperti apa sih, membuat modul misalkan yang apa, yang diferensial mungkin ada dikhususkan dengan peserta didik yang mempunyai keterbatasan khusus misalkan, seperti ada pembuatannya. Nanti bisa aja seperti itu larinya Pak jadinya. Iya. Jadinya ya itu hanya sekedar informasi juga sih sebenarnya Pak, karena memang harus diketahui gitu. Makanya target kedepannya kan memang betul Bapak tadi menargetkan guru-guru harus memang mempunyai kemampuan untuk menggunakan IT tadi pembelajaran kan gitu Pak. Kombinasi lah bisa dikatakan seperti itu kan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, itu salah satunya. Enak kali nih Pak ngobrolnya. Jadi jangan apa ya Pak ya, jangan terus kali, boleh sambil minum nggak apa-apa Pak, nggak boleh. Iya Pak, iya Pak Fauzi ya. Kok terlalu apa kali kita, enak kali. Serius sekali jadinya. Iya Pak Fauzi ya. Karena memang ada pula kebetulan Pak jam ini memang yang mengarahkan dari atas Pak, dari atas artinya jadi bisa dikatakan P4TK lah harus minimal berapa menggali ya itu tadi setengah jam saya bilang. Gimana itu, jadi saya juga bingung dari kemarin cuman ini ya gitu. Makanya ya sambil ngobrol-ngobrol, yang penting bercerita tentang kondisi sekolah lah seperti apa. Nah, iya Pak Fauzi, siap ya. Sekalian menggali informasi yang lain kan gitu ya Pak ya. Iya Pak Fauzi. Nah itu pada intinya. Tapi Pak gini Pak, untuk boleh sambil lagi nih Pak, sambil santai ya, saya sambil mencari informasi. Kalau untuk program Pak yang Bapak prioritaskan lah, penting sekali. Kira-kira dalam waktu dekat ini atau 3 bulan terakhir ini nanti apa ya Pak kira-kira yang paling penting sekali program yang harus diprioritaskan menurut Bapak? Karena kan pengennya banyak tadi, mulai dari pengembangan ini dan ini nih. Kan banyak pengembangan, project, baru ada kompetensi. Nah, yang paling Bapak prioritaskan lah, utamakan terlebih dahulu, apa kira-kira menurut Bapak itu? Iya, makasih Pak Fauzi. Yang saya prioritaskan dari sekian program itu tentunya apa ya, project itu Pak Fauzi. Tapi kan project tanpa peningkatan kompetensi guru juga, jadi kayaknya harus sejalan juga. Karena project itu nggak bisa terpisah dari apa ya, katakanlah itu pembelajaran di kelas gitu. Jadi kan itu bagian satu kesatuan. Maka kepada guru-guru itu sudah kita apakan. Ini harus jadi. Project ini harus jadi gitu. Jadi memang bagi saya ini prioritas karena saya mau mau menonjolkan inilah yang bisa, inilah ciri khas SLB Brastagi. Inilah kami. Jadi dari produknya orang mengenal kami siapa gitu. Jadi kalau ada SLB lain dengan produk lain ya monggo saja, tapi SLB Korpri itu dengan
pupuk organiknya gitu. Dan Oh. memang ini prioritas bagi saya sebagai pimpinan yang memang juga butuh kerjasama dengan pihak-pihak lain, antara lain dengan Pak Fauzi sendiri gitu. Boleh, nanti sharing. Artinya memang ada ya Pak ya, memang ada, tapi memang yang harus diprioritaskan tuh memang ada, tetapi itu tadi harus ada dukungan ya dari kompetensi juga kan gitu Pak. Iya Pak Fauzi, iya. Intinya memang harus jalan bareng-bareng nih nampaknya. Iya Pak Fauzi. Iya. Oke, sip. Nah, mantap. Kalau untuk jangka waktu Pak, maksudnya ini jangka waktu ini kapan nih Pak? Pengennya supaya cepat terlaksana ini kapan rencananya tindak lanjut Bapak tentang supaya tercapailah produknya itu nampak nanti gitu. Ngerjakan pengennya itu secepatnya nih maksudnya. Ya, kita udah plot waktu dengan konsultan dan memang sudah kita tuangkan juga di kurikulum operasional satuan pendidikan. Akhir November dan awal Desember itu sudah targetnya Pak. Actionnya ya. Luar biasa. Artinya kalau bisa walaupun belum maksimal sudah nampak produknya itu ya Pak ya. Iya. Jadi bahkan ada rencana sih akan mungkin rumah produksinya yang sangat sederhana itu di launching oleh Kabit PK LK gitu. Jadi jadi ada tutorialnya, nanti ada prosesnya kita dokumentasikan, dan bagi kami inilah nilai jual kami gitu loh Pak Fauzi. Ya, jadi ikon ya Pak ya, ikon SLB itu inilah dia. Saya ingin itu menjadi ikon SLB negeri Prestagi gitu Pak Fauzi. Iya, memang sudah ada ini saya lihat angan-angan Bapak ini terlalu tinggi dapat. Tapi kalau itu berhasil Pak, luar biasa. Medan pun bisa tahu nanti, mantap ya mereka ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang membuat saya makin bersemangat untuk itu kan di Sumatera Utara kan Pak Fauzi, Dinas Pendidikan sudah ada koperasi PK gitu, koperasi PK pendidikan khusus. Oh gitu, oke. Nah, jadi udah ada koperasi PK kita, sudah ada pengurusnya, sudah berbadan hukum juga. Ya. Tujuannya itu untuk menampung produk-produk hasil karya anak-anak berkebutuhan khusus dari berbagai kabupaten kota gitu. Di sana nanti akan dijual ya. Jadi saya target kami sampai ke situ. Jadi kita kita hasilkan pupuk organik dan akan kita apakan melalui koperasi PK itu Pak Fauzi, dan kami yakin dia akan punya nilai ekonomi gitu. Iya betul. Karena ada wadahnya gitu. Udah banyak ini ya. Iya, minimal kan Pak Fauzi. Iya Pak. Setiap rumah tangga kan ada tanaman bunga, dan bunga itu pasti membutuhkan pupuk gitu. Betul sekali. Ya artinya kan itu sebagai target juga kan gitu ya Pak. Benar. Jadi nilai pasarnya sampai udah kita pikirkan gitu loh Pak Fauzi. Nah untuk mewujudkan itu Pak, kira-kira ada nggak? Ya itu tadi ya seperti gangguan ataupun kendala mungkin Pak, karena kan ini mau dikolaborasikan ini kalau saya lihat ini sama yang PK tadi ya. Iya, koperasi PK ya. Koperasi PK tadi. Nah, mana tahu ada gangguan entah dari segi pengajuan kah atau apa gitu Pak? Mungkin ada nggak masalah terkait di situ Pak? Untuk ke situnya Pak, kerjasamanya atau kolaborasinya? Mungkin kendala yang barangkali akan sedikit ini bagi kami itu pengadaan materialnya Pak Fauzi. Jadi sesudah kita berkonsultasi dengan konsultannya, sekarang ini kan ada beberapa pilihan produk. Ada produk pupuk padat, organik padat, ada organik cair gitu. Jadi dan itu sangat ditentukan oleh materialnya. Nah, karena ini dunia pertanian, maka kita menggunakan limbah pertanian yang memang dibuang masyarakat sekitar di sembarang tempat. Maka ada dua hal. Kita sekaligus mau cinta lingkungan, selamatkan bumi dengan mengumpulkan limbah-limbah yang dibuang masyarakat. Lalu kita akan olah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi sebagai bekal keterampilan anak-anak gitu. Jadi satu proyek, dua hal yang mau kita capai di situ. Ada produksinya, tapi sekaligus juga cinta lingkungan gitu. Mau kita teknisnya begini Pak Fauzi. Ya gimana Pak? Karena itu akan kita bawa berkeliling di sekitar lingkungan sekolah itu, untuk mengumpulkan sampah-sampah yang dibuang.
sampah-sampah apa Plastik pertanian. ya Pak ya, kayak plastik apa gitu ya? Atau Iya, apa namanya, daur ulang mungkin daun-daunan kah gitu Pak maksudnya? iya, iya, daun-daunan apa pertanian masyarakat di sana, sayur-sayuran, Oh, buah-buahan yang sudah dibuang, bahkan kulit pisang pun akan kita manfaatkan karena betul memang betul. hal seperti itu yang ya itu membuat lingkungan menjadi kumuh dan jadi kita mau menanamkan nilai cinta lingkungan ya, cinta lingkungan kepada anak-anak itu maka kita akan bawa mereka berkeliling. Kita sudah beli 2 gerobak itu Pak Oji. Nah, Luar jadi ada biasa. gerak badannya juga, ada olahraganya di situ, lalu kita kumpulkan sampah, kita bawa ke sekolah, lalu kita olah menjadi pupuk. Begitu Pak Fauzi. Mantap, mantap kali memang memang rencana Bapak ini. Ya perlu memang dukungannya lebih harus ada dari beberapa pihak ini Pak kalau kayak gitu. Terwujud kan gitu ya Pak ya. Iya Pak Fauzi, iya. Jadi ikon terus memang peserta didik itu memang mempunyai beberapa kemampuan sendiri memang kan gitu Iya, ketika tamat kan gitu. iya Pak Fauzi. Iya. Saya jadi ingat di perguruan tinggi saya memang ada beberapa dosen itu Pak. Jadi memanfaatkan limbah kulit-kulit buah itu dijadikan hand sanitizer. Hand Iya, sanitizer. iya, Ada. Jadi mengedukasi limbah-limbah itu dijadikan produk baru gitu jadinya. iya, Jadi teringat itu. iya, iya Pak. Kemarin. Iya, Nanti bisa juga itu kayaknya diterapkan ke sekolah Bapak juga ini. iya. Karena teringat limbah tadi saya jadi mikir ke situ tadi. Aduh. Memang memang sudah kalau rencana sih sudah bagus kalau menurut saya sih Pak. Cuman kan tinggal teknisnya artinya untuk mencapai itu kan Pak tadi memang dibutuhkan waktu kan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, terus strateginya seperti apa? Apakah anak-anak didik itu ya dari sekarang sudah dijalankan entah mencari apa namanya limbahnya atau seperti apa? Itu apakah sudah berjalan ya Pak? Yang Yang mengumpulkan itu teknisnya? yang ya, yang itu belum Pak Fauzi karena sekarang kan masih di level guru ya. Kita Oh, level perkenalkan guru masih. ya masih di level guru. Paling tidak nanti pelan-pelan anak harus kita edukasi soal Edukasi. jenis-jenis limbah apa ya sampah ya yang bisa didaur ulang yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi ada 3 kriterianya kan itu kita masuk di satu kriteria. Jadi sampah yang memang bisa didaur ulang yang mungkin dibuang masyarakat sembarangan itu yang akan kita gunakan. Ya, tapi yang jelas memang kita pelan-pelan sudah mulai masuk ke situ. Kita sesuai dengan materi workshop kita memang Ya. setiap materi workshop itu pelan-pelan itu kita masukkan gitu sehingga Iya. paling tidak semakin yakin gitu mendampingi anak-anak kita untuk mewujudkan pembuatan pupuk ini Pak. Betul. Pak Oh, gitu. Berarti sekarang ini yang pelan-pelan berjalan masih di guru ya, Pak ya? Itu Iya, berarti. iya. Baru untuk rencana ke depannya kita edukasilah siswanya tadi kan, Pak, supaya memang betul-betul ya dapat nanti diterapkan kepada siswanya tadi ada kreativitas sendiri kan gitu. Jadi program kita Pak Fauzi minggu kedua November kita sudah mulai bergerak mengumpulkan bahan-bahan itu bersama anak ya. Sudah mulai patroli sekitar itu kita kumpulkan limbah-limbah itu di satu tempat sehingga pada akhir November awal Desember sudah ada bahan-bahan itu untuk siap diolah gitu Pak Fauzi. Jadi untuk mengenalkan ke siswanya itu kapan Pak? Ya berarti di bulan ini Pak ya atau gimana untuk mengenalkan ke siswanya gitu peserta didiknya? Iya. Jadi kan di pembelajaran di kelas kan udah mulai Pak kita apakan ke guru-guru supaya itu di bidang studi atau di materi pembelajarannya udah mulai diperkenalkan gitu. Bahwa ini akan kita laksanakan paling tidak mengenal jenis-jenis sampah yang akan kita gunakan gitu. Oke. Kalau anak-anak Ini, kita Pak, kan anak-anak berkebutuhan khusus Pak Fauzi nggak perlu banyak teori Pak Fauzi karena nggak ngerti juga. Jadi harus kita tunjukkan barang apanya. Contohnya ini kulit pisang, ini apa namanya mau kita pakai. Yang ini plastik tidak bisa gitu. Langsung gerak ya Pak ya, langsung teknis ya Pak ya. Benar. Kalau ini jadi tantangan gini Pak, ini menurut saya jadi tantangan karena apa? Kan siswa itu atau peserta didik kan mempunyai beberapa karakter sendiri-sendiri atau masing-masing Pak. Mungkin ada yang lambat atau ada yang memang walaupun
ada apa namanya kemampuan khususnya, ada juga yang agak cepat mungkin. Nah, udah terfikir belum Pak kira-kira untuk mengantisipasi istilahnya seperti itu Pak kira-kira? Karena kan Oh, beda-beda itu sudah Pak Pak karakternya. Fauzi. Ya. Nah, Jadi kan anak-anak itu memang apa namanya motoriknya itu juga berbeda-beda. Jadi ya. yang memang lamban motoriknya ya. Jadi ada unsur gotong royongnya tadi itu sangat kuat di proyek ini Pak Fauzi. Ya, jadi nilai gotong royongnya sangat kuat. Itu mau kita tonjolkan juga kepada anak-anak. Maka yang memang fisiknya agak lemah itu memang mungkin hanya bisa Sebab mengambil 1-2 ember air, lalu ya, yang agak fisik agak kita bawa berkeliling patroli. Sudah, jadi kita akan mengadakan mesin mesin penggiling sampah. oh Karena kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus menggunakan parang untuk mencacah itu agak berisiko. Jadi kita antisipasi hal itu dengan pengadaan barang mesin ya Pak. pencacah sampah. Ini Itu untuk sudah. ya Pak, lanjut. Jadi udah kita rencanakan akan membeli ya yang sederhana dulu. Yang penting kita punya alatnya karena kami melihat sisi lain. Jika anak-anak dilibatkan untuk menggunakan sejenis parang atau pisau untuk mungkin terlalu berisiko Pak Fauzi. Iya ya betul. Jadi Mesin ya. kita mau minimalisir risiko itu dengan mengadakan mesin pencacah sampah gitu. Untuk Kita semua membuat project tadi Pak. Betul. Berarti kan rencananya sudah bagus sekali. Ada pengadaan barang, terus tadi kan untuk mengantisipasi beberapa kemampuan peserta didik jadi kayak bergotong royong gitu ya Pak. Benar Gotong royong gitu sekali. jadinya. Artinya ya saling membantulah karena kan memang sangat penting sekali itu Pak kan namanya yang harus dibutuhkan apalagi kalau umpamanya kalau anak didiknya memang agak lemah misalkan kan agak lama sih kan gitu Pak. Menerapkan hal itu kan gitu Pak. Nah, itu gambarannya sudah dapat sih menurut saya sudah dapat ini gambarannya. Cuman tinggal actionnya mungkin action yang di lapangannya nanti seperti apa kan gitu ya Pak. Iya. Nah ini kan setiap setiap rencana kan sama juga sih kalau menurut saya harus ada capaian itu Pak. Capaian seperti tadi kan ya dalam menangani hambatan karakteristik siswanya kan harus perlu gotong royong, baru perlu juga diadakan dalam menyelesaikan proyek ada alatnya. Itu kan tadi saya lihat sangat dibutuhkan juga kan gitu ya Pak. Baru ya saling menampung sampahnya itu seperti apa nanti itu kan harus sudah diapakan Pak, harus sudah dari sekarang lah diedukasi lah siswa-siswanya walaupun pelan-pelan itu. Kalau menurut Bapak untuk menyelesaikan hal itu perlu jangka waktu berapa lama Pak? Ini teknis sebenarnya teknis ke siswanya ya Pak ya. Nah, teknis untuk melaksanakan itu maksudnya. Karena targetnya kan November harus tercapai itu. Ya, jadi sesuai dengan pembicaraan dengan tim konsultan kita, diperkirakan begini teknis pelaksananya gini Pak Fauzi. Di awal itu ini di luar konteks pengenalan sampah ya. Artinya sampah sudah tersedia, bahan sudah tersedia dengan segala hal yang pendukungnya itu sudah ada. Kurang lebih 1-2 hari pertama itu proses pembuatannya. Ya, menggiling sampah yang ada. Kemudian selama 10-14 hari ke depan kita biarkan fermentasinya. Nah, 2 hari setelah 14 hari itu ke depan itu ada evaluasi, kita melihat hasilnya seperti apa. Jadi sampai ke situ sudah kita secara mendetil ya. Iya, jadi sampai teknisnya sudah. Berarti memang butuh waktu kurang lebih ya sampai jadi itu Pak hampir 1 bulan ya Pak ya. Makanya makanya dari sekarang ini sudah dipersiapkan supaya nanti paling tidak di Desember itu memang walaupun belum maksimal sudah
terlaksanakan atau tercapai gitu ya Pak ya, maksudnya Pak ya. Iya, Pak Fauzi. Iya. Nah, berarti kalau untuk keberhasilan itu ya tadi kembali ke produk tadi sudah jadi gitu ya Pak ya? Atau Iya. belum seperti itu aja Pak ya? Berarti Jadi karena memang mereka sudah berstatus konsultan, mereka memang juga nggak mau heeh, kehilangan kehilangan apa ya, kehilangan profesi itu. Jadi iya, mereka mau menggaransi gitu. Maka sudah ada juga komitmen bersama. betul betul. Produk itu langsung kita pakai di lingkungan sekolah. Maka bisa kita lihat seperti apa dampak pupuk Ya, itu terhadap tanaman kita. Jadi tidak tidak apa namanya menjual seperti menjual kucing dalam karung gitu. betul juga. Jadi kita langsung pakai di tanaman kita, lalu kita lihat pengaruhnya itu terhadap tanaman kita. Sebelum kita promosi ke luar gitu. Begitu Pak Fauzi. Nah, ini pertanyaan pribadi nih Pak, ke Bapak ini mengacu ini sedikit mengacu ke Bapak ini saya lihat ini. Kalau misalkan Pak, istilahnya mungkin ini mungkin saja ya Pak ya, dari Bapak di situ kan sebagai kepala sekolah itu, nah ada juga beberapa guru yang memang kebetulan banyak yang sudah lansia, apalagi kurang guru yang istilahnya muda, belum ada kan gitu kondisinya Pak. Menurut Bapak lah, untuk memicu diri Bapak sendiri itu perlu dikembangkan, apa yang perlu dikembangkan ya gitu maksudnya Pak. Nah, Bapak sendiri maksudnya kemampuan entah mengatasi guru atau apa, yang penting ada nggak kira-kira memang untuk fokus pengembangan diri lah maksudnya Pak. Nah itu untuk mengatasi hal-hal masalah yang ada di sekolah tadi Pak. Apa kira-kira yang perlu dikembangkan? Iya, jadi sekarang ini kan kepala sekolah kan berstatus manajer ya Pak Uji ya. Iya, Jadi tugas manajerial itu memang sangat luas, tapi saya juga harus mengukur keterbatasan saya. Saya kan ya. tinggalnya di Deli Tua ini Pak Uji. Loh, di Medan Bapak ya? Ya, Loh, jadi pulang balik Pak atau gimana ya Pak? ya tiap hari pulang balik ke Waduh, bisa iya. sama ini saya nih. Saya memang di Binjai, tapi saya sering di Ayahanda tinggal. Kadang-kadang main di sana. Memang netapnya di Binjai memang. Medan juga. Saya kan dulu lama saya di Binjai di SLB Negeri Binjai yang di Handayani. 14 tahun Oh, 14 tahun saya di situ Pak Fauzi. iya Jadi betul. sebelum ke Brastagi saya guru di SLB SLB Negeri Binjai di Kompleks Handayani. Iya Pak, betul betul betul. Oh, di sini juga di Binjai. Itu. Jadi sekarang di Brastagi ya eh, tentu dengan cara seperti itu kan banyak kendala di apa ya di pihak saya sebagai pribadi, kendala waktu, kendala Betul. namanya ya, ya segala macam. Tapi begitu saya mengenal tantangan utama saya Iya, di bidang apa tadi ya, di bidang SDM-nya itu, maka iya. memang saya lebih fokus ke situ. Bagaimana saya mencoba memanage potensi yang ada, memaksimalkan barangkali kelebihan beberapa guru dengan segala macam keterbatasan usia dan itu. Iya, Jadi iya. saya lebih ke manajerial Manajerial ya. sumber daya manusia yang ada. Karena bagaimanapun Itu yang perlu selalu saja dikembangkan. ada selalu saja ada yang lebih di pribadi-pribadi guru gitu Pak Fauzi. Ya. Betul betul. Memang itu poin penting Pak, apalagi memang Bapak dianggap di situ sebagai memimpin sekolah tersebut kan gitu ya Pak ya. Iya. Memang itu sangat penting kali untuk apa? Untuk ya intinya mencapai tujuan tadi ya Pak ya, di atas tadi. Iya. Harus Iya. manajer laku. Nah, Lalu mungkin ada lagi lalu Pak, kan mungkin ya. lalu nih ini kan terkait dengan apa ini Pak apa namanya ya mungkin kebiasaan apa ya budaya atau Oh suku ya. tertentu gitu. Saya kan orang tua Pak Uji. Oh iya Nah, Pak, betul betul. jadi delapan delapan guru saya itu orang Karo. Kan Oh, budayanya komunikasi ini beda-beda. perlu berarti nih. Itu Benar. maksud saya Jadi Pak, itu maksud saya juga termasuk contohnya yang perlu ya jadi dikembangkan. kan Nah, itu. ya, kan lintas budaya jadinya. Cara berpikirnya agak berbeda gitu loh Pak Fauzi. Orang Toba dengan orang Karo itu memang berbeda apanya mindsetnya gitu loh Pak Fauzi. Betul. Jadi saya juga itu bagi saya tantangan tersendiri juga. Bagaimana saya beradaptasi Perlu mengembangkan. dengan kebiasaan mereka, budaya mereka, bahasa mereka, tradisi mereka gitu Pak Fauzi.
Datang lagi saya Pak, nanti orang Jawa Pak. Siap, siap. Kan makin kaya kita. Makin kaya Udah kita ya. Pak Fauzi, makin kaya kita. Tapi intinya kita saling sharing, berbagi untuk Iya, ya meningkatkan kompetensi kan gitu ya Pak ya. begitu Pak Fauzi. Iya, iya. Intinya kan memang itu yang mau digali kan gitu. Makanya tadi saya katakan istilahnya yang perlu dikembangkan, mungkin Bapak kan yang lebih tahu nih di lingkungan Bapak itu seperti apa, di sekolah Bapak maksudnya. Mungkin apakah perlu yang dikembangkan atau ya dikurangi untuk mencapai tujuan di atas tadi itu, maksudnya apa aja. Makanya saya tanya seperti itu Pak. Ya contohnya itu tadi lah, kayak komunikasi ataupun apa tadi satu lagi tadi ya. Lupa saya. Nah, Iya, itu ya contoh adaptasi ya, beradaptasi adaptasi, gitu ya. ya, adaptasi Iya, itu iya, juga sebagai perlu istilahnya motivasi diri sendirilah untuk pengembangan diri kan gitu ya Pak ya. iya Itu juga benar. salah satu menurut saya itu Pak. Oke, kalau untuk apa ini Pak, sepertinya kayak dukungan lah bisa saya katakan. Dukungan untuk kedepannya supaya target Bapak semuanya tadi tercapai. Pihak mana aja kira-kira Pak yang perlu Bapak perlukan untuk mendukung target atau tujuan Bapak di awal tadi tercapai lah keseluruhannya gitu Pak. Eh, Pihak mana aja gitu maksudnya. Ya, jadi yang sudah kita coba berinteraksi terus, berkomunikasi. Ya. Pertama, dukungan dari atasan saya yang paling dekat adalah cabang dinas ya, Om Capdis Dinas ya. Kabanjahe. Dalam hal itu ada Kasih, kepala seksi yang memang Oh, menangani pendidikan khusus ya, Pak Julkarnain Barus. Itu kita rutin berkomunikasi, memikirkan bagaimana mengembangkan pendidikan luar biasa SLB Prastagi ini. Lalu juga dengan Ibu Kabit saya sedikit-sedikit lapor aja Pak. oh, yang penting ada komunikasi ya Pak. Aduh. Jaringannya jaringannya sepertinya Iya tertarik. gede. Iya, lost connection tadi Pak Fauzi. Oh, Jadi gimana tadi Pak? itu yang Agak jelas soalnya. Gimana? ya, jadi yang pertama yang paling dekat dengan lingkungan sekolah kita adalah cabang dinas Kabanjahe ya. Dalam hal ini ada kepala seksi yang memang ditugasi untuk memperhatikan pendidikan luar biasa SLB kita. Itu rajin kita komunikasikan apa yang bisa kita buat untuk memajukan pendidikan luar biasa di tempat kita. Lalu juga kepada kepala bidang ya, kepala bidang provinsi, BK Pendidikan Khusus Provinsi dengan Ibu Elizabeth Simanjuntak. Saya juga suka mengadu aja gitu, suka berkeluh kesah, suka melapor, suka konsultasi, Bu, begini-begini bisa enggak kami dibantu? Saya pinginnya begini-begini. Ya, silakan direncanakan, silakan diagendakan, silakan diajukan, dimohonkan dan jadi dukungan-dukungan seperti itu yang menjadi modal saya. Artinya saya nggak berjuang sendiri Pak Fauzi. Iya. Jadi saya merasa banyak yang mendukung saya gitu Pak Fauzi. Nah, maksudnya Pak, itu ada yang lain lagi Pak. Tadi saya kan sempat gali informasi tadi yang apa namanya PK atau apa tadi. Nah, itu juga ada lagi yang perlu untuk dukungan itu maksudnya kan Pak, untuk produknya nanti kan untuk siapa? Siapa PK tadi apa? PK tadi apa ya? Iya, Koperasi Pendidikan Khusus Koperasi. ya. Nah, Ya. itu salah satu juga Pak yang perlu kan gitu. Salah satunya. Iya, ya. Nah, itu maksud Jadi saya. kan sudah ada komitmen bersama kepala-kepala sekolah SLB Sumatera Utara. Itu koperasi kita bersama, Ya. ingin kita kembangkan bersama dan memang mau kita manfaatkan bersama untuk menampung karya anak-anak berkebutuhan khusus apapun itu, mulai dari makanan, mulai dari juga pakaian, mungkin ada batik dan segala macam, juga berupa pupuk seperti kita. Jadi sudah di beberapa pertemuan MKKS MKKS PK ya pendidikan khusus. Ya.
saya selalu mulai memperkenalkan itu, mempromosikan itu. Kami akan buat ini, nanti koperasi mohon kesediaannya untuk menampung. Jadi ya itu memang komitmen bersama dan oke-oke saja Pak Fauzi nanti gitu. Ada kepala dinas yang koperasi tadi sudah, ada kabit-kabit provinsi lagi, kayaknya sudah mantap. Apa mungkin dari yang lainnya Pak, entah sekolah atau barangkali alumni lagi barangkali, misalkan dibutuhkan. Ya, kita memang belum menamatkan siswa, ini baru. Oh baru ya Pak sekolahnya? Ya, baru kelas 1 SMA ya yang paling tinggi nih. Jadi ya belum ada. Kalaupun ada alumninya, mungkin tamat SD dia nggak lanjut lagi gitu. Tapi yang resmi kita apakan belum kita tamatkan gitu. Lalu yang mendukung juga komite sekolah. Oh iya, komite ada lagi ya Pak? Iya, komite sekolah. Jadi kita apapun kegiatan di sekolah kita selalu komunikasikan dengan komite ya, karena ya mitra ya, kita bermitra dengan orang tua atas nama komite gitu. Lalu baru-baru ini juga ada kerjasama kita dengan PT Tirta Sebayakindo Aqua yang di Dolu ya. Jadi tadi di sekolah kita dilaksanakan vaksinasi untuk siswa dan orang tua bersama warga setempat. Berkat kerjasama kita dengan PT Tirta Sebayakindo sudah terlaksana dengan lancar. Tadi pagi semua berjalan baik. Hal seperti itu kita coba galang Pak Fauzi, melihat peluang-peluang di mana kita bisa berkolaborasi lah, meningkatkan pendidikan luar biasa gitu. Betul. Artinya memang harus banyak dukungan ya Pak ya untuk mencapai hal tersebut kan gitu. Kalau dari sekolah aja sendiri kayaknya masih pesimis ya Pak ya, bisa dikatakan gitu. Karena kan namanya juga apalagi Bapak targetnya tadi membuat produk nampak gitu. Kalau sendiri kayaknya berat, apalagi memang butuh misalkan market gitu ya Pak ya untuk memasarkan kan gitu. Ya, agak susah memang kalau sendiri. Saya aja kalau banyak sendirian mungkin nggak mampu kan gitu. Baik, kembali ke keseluruhan ini Pak, Kalau untuk komitmen Bapak sendiri nih untuk mencapai ya tadi semua target lah keseluruhan, mulai dari produk lah, baru dukungannya lah, baru kompetensi guru lah, atau peningkatan SDM mungkin barangkali juga lah. Nah, komitmen Bapak untuk rencana tersebut nanti seperti apa Pak? Komitnya itu maksudnya? Iya, komitmen saya selalu Pak Fauzi. Saya selalu terilustrasi dengan apa ya? Dengan simbol gotong royong di sekolah penggerak itu kan tangan begini Pak berganda. Iya. Ada. Saya benar terinspirasi dengan gambar yang sangat sederhana, tapi memang itulah semangat PSP itu, gotong royong itu. Jadi saya mau bergotong royong dengan siapapun untuk mewujudkan mimpi saya gitu Pak Fauzi. Itulah komitmen ya Pak. Komitmen mencapai program itu semua ya Pak ya. Betul, iya. Karena memang dibutuhkan itu Pak, memang 6 dimensi itu kan gitu memang yang paling penting. Iya. Baik di situ guru ataupun peserta didik, memang yang paling penting memahami hal tersebut. Iya. Kalau apalagi peserta didik kalau tidak sampai targetnya ke situ ya berarti belum terwujudlah PSP tersebut ataupun program sekolah penggerak. Atau bisa saya katakan yang paradigma baru ini namanya. Iya Pak. Baru. Nah, itu memang sangat dibutuhkan sekali itu maksudnya. Kalau gini Pak, sekarang menurut Bapak ya, untuk hasil yang tadi kan sudah banyak ini yang kita bahas dari awal, mulai dari maunya Bapak ataupun harapan Bapak, bisa saya katakan ya lebih bagusnya memang yang paling inti ada 2 program tadi kan, project sama kompetensi. Tapi kan setelah kita ulas dari pokok atas tadi ternyata banyak juga poin-poin yang harus ditingkatkan kan gitu ya Pak ya. Mulai dari kerjasama lah, yang mempersiapkan produk itu mulai dari perlu dibutuhkan sanpras, baru ya SDM mungkin yang kurang memadai atau dibutuhkan pengembangan. Nah, itu kan kira-kira kan jadi masalah ini Pak. Kita punya harapan, baru ada masalah, baru sekarang untuk mencapai itu semuanya lah. Intinya menurut Bapak solusi yang tepat seperti apa? Keseluruhan ini Pak, ini kumulatif bisa dikatakan hampir kayak kesimpulan sih, bisa dikatakan gitu.
untuk mencapai itu semuanya, harapannya seperti apa? Nah, ada tadi harapan Bapak, ada juga beberapa ya dukungan atau masalah untuk mencapai hal tersebut, Pak. Gimana untuk menyimpulkan ini tadilah sharing kita itu seperti apa kira-kira? Baik Pak Sedikit Fauzi. solusinya. Jadi apapun rencana yang saya sudah sharingkan ke Bapak, intinya itu nggak bisa saya kerjakan sendiri gitu. Jadi Iya. itu pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan guru dengan segala macam keterbatasannya, membutuhkan siswa, dengan membutuhkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya seperti Pak Fauzi ini, melalui coachingnya, juga konsultan yang untuk mewujudkan cita-cita kita membuat pupuk organik itu, dan mungkin dukungan moral bahkan material juga dari atasan-atasan kami, baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi bahkan pusat ya. Jadi itu semua bagi saya menjadi senjata untuk bergerak maju gitu. Jadi saya yakin karena ini niat baik, juga targetnya menurut saya jelas Pak Fauzi. Target kami kan ada produk, ada yang bisa dilihat gitu, ada yang bisa dijual bernilai ekonomi. Saya yakin semua pihak akan mendukung kami tanpa mengabaikan ada tantangan, ada hambatan di sana sini. Jadi intinya sekali lagi seperti saya katakan sebelumnya, semuanya mimpi itu hanya bisa dilaksanakan jika saling bergandengan tangan itu. Pas, bergotong royong 6 dimensi ya. Iya. 6 dimensi. Artinya berat sama dipikul kan gitu ya Pak ya. Benar Pak Fauzi. Iya. Kalau tidak kayak gitu ya keberatan terakhir apa? Iya. Bisa gerak terakhir Pak kalau berat bebannya kan gitu. Mati sendiri Pak Fauzi. Mati sendiri betul sekali. Karena memang namanya juga pendidikan kan Pak. Iya. Ini apalagi yang di sekolah penggerak ini Pak, di dalam pendidikan ini dituntut belajar sepanjang hayat namanya. Kalau umpamanya itu tidak dikembangkan atau main sendiri, istilahnya belajar sendiri ya kita akan monoton situ-situ aja belajarnya. Apalagi kalau memang dibutuhkan kolaborasi, gotong royong antar guru, sekolah pasti akan meningkatlah pengalaman atau pengetahuannya kan gitu ya Pak ya. Iya Pak. Memang menurut saya poin paling penting. Makanya tadi saya suruh menyimpulkan Bapak memang dibutuhkanlah memang bergotong royong tadi intinya. Ya. Nah, itulah solusi dari semua harapan Bapak jadinya gitu ya Pak ya. Ya, kan bersinergi. Bersinergi. Apalagi nanti Pak, kalau sudah jadi sentral produknya sudah nampak, pasti ada pembiasan. Ada pembiasan maksudnya dari sekolah yang lain nanti bisa belajar dari sekolah yang Bapak naungin itu pembiasan itu dari sekolah yang lain. Ya. Walaupun biarpun itu tidak SLB. SMP barangkali mau belajar inilah, pada beda tangan jadinya kan gitu. Ya bisa aja kan betul kan Pak ya, pembiasan itu. Pengimbasannya Pak ya. Iya, ya artinya dampaknya positif jadinya. Ya. Ingin mereka belajar. Kemarin saya ngikuti workshop di mana? Di SLB ini ya, itu keren juga kan itu. Jadi intinya ke situ jadinya kalau saya lihat ini. Itulah kira-kira ya Pak ya. Baik Pak, ini di lain pembahasan tentang yang kita bahas dari awal ataupun sampai akhir ini tadi. Ini sedikit untuk ke depan ini Pak, untuk ke depan. Artinya apa? Tindak lanjut ini nanti akan kita mulai di bulan depan lah maksudnya Pak, di minggu keberapa gitu maksudnya Pak. Karena ini kan kalau untuk kita berdua ataupun Bapak dengan saya atau PA dengan KS, nah di situ nanti sebulan sekali kita bakal ketemu Pak, sharing seperti ini, coaching. Nah cocoknya tindak lanjutnya kapan gitu kita apakan lagi atau kita kerjakan lagi nanti Pak, atau sharing lagi seperti apa sudah pengembangan yang istilahnya adalah yang setelah kita komunikasian ini Pak, itu maksudnya. Cocoknya di minggu keberapa Kak? Ini kan kesepakatan sih sebenarnya gitu Pak, nyusun schedule gitu atau jadwal gitu. Mohon izin Pak Fauzi, boleh kita sebulan ke depan dengan prediksi di minggu-minggu terakhir ini tanggal 21
Kalau hitungan kita minggu terakhir atau minggu ketiga November, barangkali kami sudah menjelang action itu, menjelang action pembuatan. Jadi sudah ada hal yang mungkin bisa kita diskusikan lebih mendalam, khusus siap. mengenai persiapan pembuatan pupuk organik gitu, Pak Fauzi. Artinya tambah luas nanti kita bincang-bincangnya ini, saya lihat ini. Iya, Karena udah jalan teknisnya kan gitu ya Pak ya. betul. Berarti kita ambil titik yang sekarang ini Pak ya, kita diskusi. Ya, 1 bulan ke depan Pak Fauzi. Ya. Oke, berarti supaya nanti bisa saya buatkan Pak, jadwalnya. Baru nanti koordinasi juga dengan Bapak untuk kelanjutannya kan gitu. Untuk jadwal ini. Berarti sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 21 Pak Fauzi. 10, berarti nanti kurang lebih kita akan jumpa lagi di kurang lebih hari Minggu tidak. Tapi nggak apa-apa Pak, kalau untuk waktunya sih yang penting koordinasi aja, mau hari Minggu, hari misalkan Senin atau malam seperti ini nggak masalah, yang penting tetap kita sepakati aja nanti. Boleh Pak Fauzi. Tanggal 21 tanggal 21 berarti bulan 11 ya. 2021. Biar dibuat catatan Pak supaya tidak lupa, karena kemarin dari SMA 1 Kabanjahe mereka minta awal bulan minggu pertama atau enggak, itu yang Laurangkit Pak siapa? Pak Luban Raja minggu pertama. Kalau yang SMA Negeri 1 Pak Bangun, terserah Bapak aja Pak, enggak apa-apa, yang penting koordinasi. Betul juga, ya udah enggak masalah kalau saya. Yang penting tetap ada koordinasi, itu intinya. Oke, inilah Pak ya tadi pembahasan kita ini, seru-seruan kita, saya lihat ini. Mengganggu waktunya Bapak ini kayak gini. Tapi memang perlu pula kami juga ditugaskan Pak. Nah, jadi artinya memang dibutuhkanlah tahap awal ini untuk berkomunikasi walaupun secara daring, itu intinya Pak. Karena kan apalagi saya baru nih, belum tahu kondisi di sekolah Bapak seperti apa. Lalu yang sudah dilatih ataupun sudah dikasih pemahaman sama IN ya, instruktur nasional, itu seperti apa juga kurang tahu. Makanya tadi ini sengaja saya juga menggali informasi nih, jujur aja Pak, supaya memang tahu terus tindak lanjut ke depannya supaya bisa seragam atau sejalan dengan saya juga, itu maksudnya Pak. Yang perlu dibenahi apa aja kan gitu ya Pak ya. Iya Pak. Nah, itu intinya memang. Nah, untuk kedepannya Pak, ini kan masih face to face, artinya saya dengan Bapak saja. Ya. Ada beberapa kegiatan Pak. Nanti misalkan saya dengan komite sekolah, Bapak juga ikut, kepala sekolah, atau ada guru misalkan 3 minimal, baru ada pengawas Pak. Maka ini saya ceritakan sekalian, karena apa? Ini untuk menyusun ke depan ya, 3 bulan ke depan ini seperti apa sih misalkan gitu. Itu namanya penguatan komite Pak. Untuk apa? Untuk ya sama, intinya adalah PSP tadi, paradigma baru atau program sekolah penggerak. Nah itu nanti, ini bentar lagi yang menghimbau itu memang langsung dari seperti yang surat saya kirim tadi Pak, untuk contohnya dari atasan, memang dari P4TK. Nanti bisa aja mereka yang memberitahukan ke kepala dinas. Nah, kepala dinas memberitahukan ke pengawas sama ke sekolah. Nah, seperti itu. Artinya itulah kira-kira ke depannya yang perlu Bapak siapkan, itu maksud saya Pak. Atau strateginya lah, entah dari kepala sekolah gitu. Nah, kan itu sangat penting kan, karena setiap sekolah kan beda pengawasnya Pak ya. Ya, jadi pengawas pendidik biasa di Sumatera Utara ini hanya 2 Pak Fauzi. Iya, karena saya juga belum tahu nih kalau di tingkat sekolah seperti apa Pak. Boleh Pak bincang sedikit Pak, gimana? Jadi ada sekitar 40 berapa, 40-an ya, SDLB, SLB Sumatera Utara, hanya 2 pengawas. Dan dan 1 diantaranya mungkin tahun depan akan pensiun gitu. Jadi memang kita kekurangan pengawas pendidikan khusus gitu. Antara lain Pak Richard itu juga selalu hadir dalam Zoom meeting waktu pendampingan IHT ya, pendampingan IN ya maksud kami. Beliau juga seperti Pak Fauzi mencoba mendengar, menampung, menggali berbagai informasi dari sekolah-sekolah luar biasa, karena memang keterbatasan tenaga
pengawas itu kan membuat mereka kurang maksimal pengenalannya terhadap sekolah-sekolah gitu. Oke. Memang khusus ya Pak ya, sama yang umum itu maksudnya. Selain SLB Pak, khusus ya? Beda itu. Ya, ada. Jadi kita punya pengawas khusus gitu. Pengawas pendidikan khusus di Sumatera Utara hanya 2. Oh, gitu. Baru tahu juga. Saya pikir tingkat SLTA itu kan dinaungi di provinsi apa? Ada Kabid Provinsi SMA, SMA sendiri sama ada, gitu saya pikir. Ada khusus Pak pengawasnya Pak Fauzi. Oh iya, oke, baik. Oke Pak, kita sudah di ujung ini pembicaraan ini udah kurang lebih 1,5 jam ini. Jadi mudah-mudahan istilahnya bincang-bincang kita ini dapat bermanfaat kan gitu Pak ya. Iya Saya Pak. tahu mengenal kondisi sekolah Bapak seperti apa, sudah dapat informasinya karena sudah saya gali, dan Bapak nanti ke depannya mudah-mudahan ya dapatlah saya juga bisa mendampingi lah, bisa dikatakan gitu ya, saling dapat bersharing atau komunikasi yang tindak lanjut ke depannya gitu Pak. Iya Pak Fauzi. Ya. Ya. Sebelum ditutup Pak, barangkali ada lagi yang perlu ditanyakan barangkali Pak, sebelum kayaknya kita sudah di akhir sesi nih saya lihat. Cukup Pak, atau apakah ada yang mau dibincangkan? Jadi terima kasih untuk Pak Fauzi atas ya pendampingannya, coachingnya hari ini, coaching klinik ini ya. Untuk yang pertama senang ngobrol dengan Bapak, mau menggali, mau mendengar, mau mengenal, tentu juga mau membantu nantinya untuk kebutuhan pendidikan di sekolah yang ada di tempat kita. Untuk selanjutnya ya selamat datang nanti untuk siap. Tentu kan perlu kunjungan betul Pak, betul. Langsung supaya betul mungkin kalau cerita saja mungkin bisa jadi berbeda dengan dengan teknisnya ya Pak. Lihat faktanya gitu Pak Fauzi. Betul. Oke lah Pak, kalau begitu ya Pak, sepertinya kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan itu tadi kita sehat semua ya Pak, dalam keadaan sehat. Amin Pak Fauzi. Itu paling penting ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sorry mengganggu. Nggak apa-apa Pak Fauzi, ini terima kasih banget udah mendampingi saya 1,5 jam ini. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin Pak Fauzi. Oke, baik ya Pak. Selamat malam ya Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak Fauzi. Oke, makasih Pak Fauzi. Ya. Selamat beraktivitas. Amin Pak Fauzi. Makasih banyak Pak Fauzi.